Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, sudah siap untuk belajar? Ya, insya Allah sudah siap ya. Ya, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik, amin. Ya, semoga dengan kita berdoa sebelum belajar ya, Allah memudahkan kita dalam belajar, ya bisa paham dengan mudah, ilmunya yang sudah dipelajari bermanfaat ya, amin ya Rabbal Alamin. Ya, pada pertemuan kali ini ya, secara daring online, kita akan belajar bahasa Indonesia tentang ide pokok. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Jadi ide pokok atau pokok pikiran itu sama ya, sama. Ya, ada yang tahu apa itu ide pokok? Ayo, ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Ya, betul. Jadi ide pokok adalah inti atau pokok bahasan pada suatu bacaan. Ya, ide pokok disebut juga gagasan utama ataupun gagasan pokok. Jadi sama, gagasan pokok sama dengan ide pokok sama dengan gagasan utama. Sama dengan pokok utama. Ya, itu sama. Jadi yang utama intinya itu inti. Ya, ide pokok itu intinya, inti pokok bahasan, ya, inti atau pokok bahasan pada suatu bacaan. Ya, coba dipahami. Ide pokok adalah inti atau pokok bahasan pada suatu bacaan. Atau ide pokok ya adalah pokok bahasan pada suatu bacaan. Ya, pokoknya, dasarnya, ide pokok. Sampai sini pengertian ide pokok sudah paham? Ya, diingat ya, dipahami. Jadi ketika nanti ada pertanyaan, apa ini maksud dengan ide pokok? Langsung, ide pokok adalah pokok bahasan pada suatu bacaan. Ya, pokok bahasan pada suatu bacaan. Selanjutnya, jadi dalam satu paragraf itu hanya terdapat satu ide pokok. Ya, misalkan dalam sebuah cerita itu akan terdapat lebih dari satu paragraf. Misalkan ada 5 paragraf. Nah, dalam satu paragraf itu terdapat satu ide pokok. Jadi di dalam 5 paragraf terdapat 5 ide pokok. Paham? Jadi satu paragraf, satu ide pokok. Nah, ide pokok sebagai inti paragraf ya terletak dalam kalimat utama. Ya, pada kelas-kelas sebelumnya ya, kita sudah belajar apa itu kalimat utama. Nah, ide pokok ini terletak di dalam kalimat utama. Jadi sebelum menentukan ide pokok, kalian tentukan dulu kalimat utamanya. Paham? Nah, membedakan kalimat utama dan kalimat penjelas.
Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Ya, kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Nah, kemudian apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Jadi kalimat utama tuh hanya satu kalimat. Ya, dalam satu paragraf itu kan terdiri dari beberapa kalimat. Paham sampai sini? Satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Nah, di situ ada satu kalimat utama. Nah, kemudian beberapa kalimatnya itu yaitu kalimat penjelas yang mendukung dari kalimat utama. Dia menjelaskan nih, dijabarkan. Ya, jadi tadi kalimat utama itu berisi ide pokok ya, dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Nah, kalimat penjelas, kalimat yang berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Insya Allah paham ya. Jika tidak paham nanti bisa langsung tanyakan ke Bu Guru lewat WA. Selanjutnya yaitu fungsi ide pokok dalam sebuah paragraf. Ya, fungsinya itu sebagai gagasan utama yang akan dikembangkan menjadi paragraf serta memudahkan dan mempercepat pembaca memahami sebuah bacaan. Nah, ini fungsi ide pokok. Kemudian, kalimat utama dapat terletak di awal atau disebut deduktif, ya, akhir induktif, serta awal dan akhir paragraf atau disebut campuran. Jadi ingat ya, tadi sebelum menentukan ide pokok, kalian tentukan dulu kalimat utamanya. Nah, cara menentukan ide pokok suatu teks yang pertama nih, bacalah teks dengan cermat. Cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Temukan kalimat utama dalam suatu paragraf. Ya, biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Ya, setelah kalian ketemu nih, oh ini kalimat utamanya nih di awal misalkan. Nah, setelah itu baru kalian tentukan ide pokoknya. Ya, bacalah teks berikut dengan cermat. Ini contoh ya. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, itu satu kalimat. Ya, sampai titik. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Kalimat kedua, ya. Kemudian, masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi-lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Nah, kemudian dari kalimat ini coba kalian tentukan mana kalimat utamanya. Ya, coba kalimat utama ada di nomor berapa? Nomor 1, ya, kalimat ke-1, kedua, ketiga, atau keempat. Nah, betul, kalimat utama itu kalimat yang pertama nih, yang nomor 1 nih, ya, nomor 1. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, ini kalimat utamanya. Nah, dari kalimat utama ini kalian tentukan lagi ide pokoknya, diringkas lagi. Nah, pertama itu ide pokoknya itu dari bencana banjir yang menimbulkan berbagai penyakit. Nah, ini ide
pokoknya. Bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Ya, jadi lebih ringkas kan? Ingat ya, pertama tadi tentukan dulu kalimat utamanya, terus kemudian diringkas lagi ya. Itulah ide pokoknya. Bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Nah, kenapa Bu Guru kok di nomor 1 kalimat utamanya? Nah, karena ketika kita baca yang di kalimat kedua, nah di sini menjelaskan tentang berbagai penyakit ya kan? Ada diare, tipes. Berarti dia menentukan bukan kalimat utama. Nah, terus masalah kesehatan di kalimat ketiga nih. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi ya. Lokasi bencana harus segera diantisipasi. Nah, ini juga bukan kalimat utama. Di kalimat keempat juga beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Ini juga bukan kalimat utama. Jadi semua kalimat kedua, ketiga, dan keempat ini merupakan kalimat penjelas atau kalimat yang mendukung kalimat utama. Jadi kalimat utama ini perlu didukung, ya perlu dijelaskan lagi, ya supaya lebih supaya utuh ya menjadi sebuah paragraf. Jadi paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Kita lanjut. Nah, coba di sini organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan yang sering kita lakukan diantaranya berjalan, berlari, memegang, dan lain-lain. Nah, tentukan ide pokok pada paragraf di atas. Nah, ini nih kalian kerjakan ya. Kalian tulis di buku tulis. Kemudian tentukan ide pokok pada paragraf di atas. Nah, selanjutnya yaitu menyusun dan merangkai cerita berdasarkan gambar seri. Ya, ini untuk pembahasan ya pada pertemuan yang selanjutnya. Jadi untuk tugasnya tadi ya dikerjakan di buku tulis. Ya, ditulis kemudian ditentukan ide pokoknya. Jika ada yang ingin bertanya silahkan WA ke Bu Guru. Ya. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Ya, bila ada salahnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.